Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dharma TV yang ada di rumah, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang berpuasa pemirsa. Pemirsa Dharma TV yang di rumah, seperti biasa program acara kecintaan Anda selalu hadir di tengah-tengah aktivitas Anda, yakni di program acara Ngobras, ngobrol santai selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda, berbicara masalah ekosistem, nampaknya perlu ada keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Namun bagaimana kelestarian hutan dengan keasrian tanpa bantuan polusi bisa menghidupi tumbuhan dan hewan di dalamnya? Nah pemirsa, lantas bagaimanakah upaya kita dalam rangka kelestarian lingkungan ekosistem? Malam hari ini saya telah bersama dengan salah satu pemerhati lingkungan di Kota Wisata Batu. Saya bersama dengan Mbak Perlin. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Puasa? Iya, kepada para pemirsa saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat di cuaca yang demikian indah ini di Malang Raya. Ya. Betul ya. Cuacanya lagi tidak menentu ya. Iya. Oke, saya seperti biasa panggilnya Mat Berlin aja ya. Iya. Oke, malam hari ini kita akan mengangkat topik menarik ini ya Mat Berlin ya. Ada kelestarian ekosistem. Iya. Nah, berbicara tentang kelestarian ekosistem, menurut Anda apa sih itu maksudnya? Ekosistem adalah sebuah jaringan di mana organisme tentang bagaimana mengelola terhadap lingkungan yang ada. Jadi organisme itu ada biota, ada flora fauna, yang mana menjadi satu kesatuan di sebuah lingkungan ini, yang mana akan menjadi sebuah tata kelola yang itu dari kata ekologi yang menjadikan ekosistem. Nah inilah dari ekosistem yang hari ini perlunya sebuah pemahaman bahwa membangun sebuah tata kelola itu ada satu kesatuan yang tidak pisahkan antara alam, tanaman, udara, air, tanah. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Ini menjadi sebuah tata kelola yang benar. Jika ada salah satu komponen itu yang tadi kan Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah tatanan yang nggak bisa terpisahkan. Iya. Mungkin nggak sih tatanan itu tidak terpisahkan begitu? Ya kalau memang terpisahkan secara otomatis ya ada karena diklasterkan dan lain-lainnya. Tapi semuanya nanti akan menjadi satu kebutuhan yang memang itu. Nggak mungkin air tidak ditempatkan hanya sekedar hanya di galon itu tidak menjadi sebuah ekosistem memang itu. Jadi tidak mungkin tanaman itu hanya ada di pot. Nah ini kan ya gitu. Jadi bagaimana kebutuhan perangkat untuk mengisinya ini kan yang disebut ekosistem. Berarti sesuai kebutuhan begitu ya? Kebutuhan untuk mengisinya, akhirnya baik udaranya, tanahnya, airnya. Nah ini kondisi tanamannya, ini yang menjadi sebuah ekosistem yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Untuk membutuhkan kebutuhan oksigen, kebutuhan cadangan air, kebutuhan cadangan tanah, dan yang lainnya. Nah, jika kita melihat cuaca yang tidak menentu seperti saat ini ya Pak Perlin ya, adanya banjir, kemudian angin yang seperti itu sedemikian rupa begitu ya, apakah itu akan berpengaruh dengan ekosistem yang ada saat ini? Secara otomatis, jadi secara otomatis akan berpengaruh dan sangat berpengaruh karena ekosistem yang ada saat ini. Kenapa terjadi banjir? Berarti ada sesuatu yang salah dalam tata kelola, baik irigasinya, saluran airnya, ataupun endemik yang ditanam di sepadan dasnya itu daerah aliran sungainya. Kalau Mas Berlin melihat saat ini, adakah yang salah gitu? Sangat. Jadi bagaimana sekarang ini karena kebutuhan daripada masyarakat terhadap tempat hunian yang begitu besar dan masyarakat hari ini selalu mencari tempat yang sesuai dengan keinginannya, tapi tidak melihat tata ruangnya dan yang penting itu ada view yang bagus dan yang lainnya. Akhirnya mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar itu. Mungkin pohon-pohon yang menjadi penyangga, terus di situ ada flora faunanya yang menjadi endemik yang ada di sana, menjadi sesuatu sistem yang terbangun akhirnya menjadi rusak. Lah salah satu rusaknya ini nanti tidak ada
mungkin kalau memang sudah ada kekurangan air, udara akan berpengaruh dan berdimensi. Nah di situ di suatu saat terjadi perubahan iklim, bahwa akan terjadilah sebuah perubahan-perubahan besar. Berarti melihat cuaca yang saat ini termasuk perubahan besar ya berarti ya? Otomatis, karena perubahan besar yang terjadi hari ini selalu satu alam, yang kedua perilaku manusia. Nah dengan alam ini memang kita ini hari ini adalah musim pancaroba, yang mana ada badai tropis yang memang hadir pada yang begitu besar di antara di Malang Raya, dan ini yang BMKG sering menceritakan. Lah di sini angin yang demikian, karena di sini adalah di lembah, di antara dari lembah dan di Ngare, yang ini begitu tangkapan angin ini sangat kuat sekali mempengaruhi, karena kalau tidak ada tangkapan-tangkapan pohon-pohon besar yang punya kanopi bagus dengan ranting-rantingnya, di saat terjadi angin ataupun hujan ini bisa menahan sementara, ini hari ini hilang. Nah itu langsung mempengaruhi lah, ada rumah dengan rumah kaca dan yang lainnya, tidak ada penyerapan oksigen ataupun bagaimana penahanan ozon. Begitu terjadi badai-badai yang demikian ini mempengaruhi ya. Salah satu memang hari ini alam lagi bersolek bagi saya, lagi memperbarui dirinya. Alam bersolek ya? Alam lagi bersolek. Kenapa? Masyarakat manusia hari ini mengeksploitasi alam dengan begitu, tidak memberikan ruang alam untuk bernafas. Hari ini alam bersolek. Digunakan dengan alat apapun, kalau memang nanti sudah waktunya juga akan berhenti. Tapi yang terbaik bagaimana kesiapsiagaan bencana masyarakat ini yang terpenting, kesiapsiagaan bencana. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya, juga menjaga lingkungannya, menjaga di sekitarnya. Bagaimana terjadi bencana dia punya kesiapsiagaan, saling berkomunikasi dan tidak dalam posisi gugup ataupun tergopoh-gopoh. Ya semuanya nanti akan menjadi sebuah pemahaman yang bagus. Jadi terjadi bencana apapun masyarakat tidak tergopoh, dia harus bisa mengantisipasi. Iya, berarti dengan adanya perubahan iklim saat ini kan pasti kan juga berpengaruh dengan ekosistem yang ada. Ini kan juga salah satu penyebabnya juga adanya perilaku manusia yang kurang benar begitu ya. Lalu bagaimana sih caranya kita itu meyakinkan kepada mereka-mereka untuk menyadarkan bahwa ini loh alam itu sangat penting gitu loh, bahwa ini peran alam seperti ini. Bagaimana sih cara menyadarkan? Ini manusia, masyarakat khususnya di bumi ini ada watak serakah itu ada. Jadi bagaimana untuk mengendalikan dan posisi itu, karena dia dikasih sedikit minta banyak, dikasih tempat yang bagus minta lebih bagus, ibaratnya hanya dikasih taman surga dia harus minta isinya surga. Lah inilah bagaimana aturan yang terpenting aturan ya berarti ya. Nah ya, pemerintah ini paham nggak apa yang diperintahkan, apa dia memerintah siapa, dan ini dia harus punya aturan tata kelola, tata ruang yang benar, masyarakat yang punya hunian di sini, karena nanti sudah terjadi modernisasi masyarakat ya, sudah bisa menempatkan ini ruang hijau, ruang merah, ruang kuning. Nah ini harus. Nah di saat itulah akan terjadi kebutuhan ekosistem yang dibutuhkan, baik tanaman, endemik, hewan dan flora faunanya di mana ya, harus di mana? Ada hutan lindung, ada tahura, terus ada hutan produktif, ada sawah yang. Lah bagaimana pola kelolanya? Nah ini kan sebetulnya negara ini menjamin keberlangsungan ini, keberlangsungan masyarakat dalam tata kelola, dan tidak membiarkan masyarakat liar untuk mengelola. Nah akhirnya akan terjadi kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang paling parah di mana? Karena kita ini adalah daerah tropis. Ya, ini yang kerusakan di musim hujan. Di musim pasti hujan yang selalu di musim secara hujan, otomatis tidak setiap tahun, seakan-akan setiap tahun ada bencana, kayak kita ini ada bencana baru, tidak pernah kena bencana. Setiap tahun ada bencana. Nah kenapa? Berarti kesadaran, keterlibatan masyarakat untuk peduli terhadap ekosistem di sekitarnya ini sangat penting. Nah, dengan apa? Dengan gerakan saling mengingatkan. Pemerintah punya aturan yang kuat bahwa tempat ini lahan hijau, tempat ini lahan kuning, lahan ini harus ditanam, pola tanamnya gimana, pola pengaturan ruangnya gimana. Lah, masyarakat jadi akhirnya setiap lahan itu pola tanam dan pola pengaturannya berbeda begitu secara otomatis. Kalau masyarakat agraris dia lebih punya banyak varian untuk bercocok tanam. Ini ada palawija, ada padi, ada sayur, ada perkebunan. Dia punya varian banyak. Nah disinilah
Akhirnya, oh tempat ini memang curam, harus ditanami apa, tata kelolanya gimana, aturan. Jadi masyarakat ini akan bisa memanfaatkan lahan secara optimal, bisa menjaga lingkungan secara masif. Kata kuncinya adalah aturan. Jadi produk-produk hukum yang dibangun, yang disampaikan kepada masyarakat ini penting. Nah sekarang nyoba sama lihat, ada nggak aturannya? Bagaimana gorong-gorong dalamnya seberapa, terus dengan jumlah hunian sekian, harus dengan lebarnya sekian, kedalaman jika dibuang sekian, kan belum ada aturan. Belum ya? Nah ya semuanya itu hanya dibuat, setelah itu hanya memenuhi kebutuhan. Ya kalau memang jalan kelas sekian, hanya sekian-sekian, tapi bagaimana nanti memecahnya, pola irigasinya, ini. Harusnya emang ada aturan yang mumpuni yang mengatur soal itu emang Loh ya? ada, karena ada dinas PUPR, ada pengairan, ada lingkungan hidup, yang mana juga ada fakultas teknik pengairan dan teknik sungai. Ini kan semuanya yang secara akademis sih dia bisa menata bagaimana gravitasinya, bagaimana elevasinya, ya kebutuhan baku mutu, ini penting. Ditahan dulu ini ya, mau ada yang lewat, tetap dalam program acara Ngobrol Sambil Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang kedua. Kita masih berbicara tentang kelestarian ekosistem pemirsa ya. Oke baik, Mas Mat Berlin ini ya, jika kita melihat cuaca lagi ya di Kota Batu ini kan beberapa pekan lalu kan sempat dilanda angin kencang begitu kan. Nah, dengan adanya fenomena itu sempat melihat nggak sih ini Mas Mat Berlin berpengaruh kepada apa tuh ekosistem yang di air begitu? Secara otomatis ya semuanya tidak berpengaruh, semua berpengaruh. Air punya akar yang disebut sungai. Terus air yang tidak punya akar apa? Air atau enggak? Air hujan. Iya, air hujan. Nah ini, begitu tidak ada akarnya dia turun ke bawah. Begitu tidak ada tangkapan yang benar, tidak ada pohon-pohon untuk akhirnya menjadi apa? Banjir. Loh, salah satunya ini. Begitu air sungai, begitu kalau orang ada musim kemarau, ada musim penghujan, sudah tahu debit dan kebutuhannya. Tapi begitu terjadi hujan, yang terpengaruh adalah ini. Tadi topsoil tanah, nanti unsur hara tanah, humusnya ini akan tergerus karena kenapa? Karena tidak ada tangkapan kanopi-kanopi untuk menfilter air yang mau turun langsung dari langit turun, ini harus ada filter-filternya. Salah satu adalah gunung. Bagaimana gunungnya terjaga dengan benar. Setelah itu hutannya. Lah hutannya terjaga dengan benar, secara otomatis akan muncul mata air. Nah mata air ini terkelola dengan benar dengan apa? Dengan adanya tanaman-tanaman ataupun ekosistem atau tumbuhan yang ditanam sebagai penahan air ataupun untuk penjaga air yang ada di mata air ini ataupun menjadi dongkinya. Oh air ada di lapis sekian, bagaimana menariknya? Nah inilah alam ini sudah punya gerakan. Jadi bagaimana? Oh ada mata air yang di sana, di sini sumbernya, titiknya di sana. Bukan kita yang ngambil, air secara otomatis karena terjadi oksigen yang bagus, terjadi penguatan yang benar, akhirnya terjadi penarikan di unsur-unsur tanah ini melalui akar-akar yang terjadi. Nah, dengan adanya melihat ekosistem yang ada di Kota Batu, terutama di tanaman-tanaman, ini apakah sudah cukup mumpuni, memadai ini yang Anda lihat sebagai penggiat lingkungan juga ini? Kalau untuk tanaman ini, tanaman apa yang ditanyakan itu? Tadi tumbuhan penyangga ataupun menjadi tangkapan air, penyangga air. Kalau di sini gerakan penghijauan saya lihat orang kadang-kadang menanam 1000 pohon, 100 pohon, sekian pohon. Nah itu, ini saya melihat pertumbuhannya lebih dari 100% di Batu Selatan ini, karena tidak banyak pertanian, banyak perumahan, tapi pertumbuhannya 100%. Indikasinya air banjir di tengah perkotaan dan yang lainnya agak berkurang daripada yang di persawahan yang ada di Bumiaji. Nah, ini kan berarti, berarti ada tanda kutip. Nah ya, persawahan yang punya irigasi benar dan tata kelola air dengan pembagian cek dam dan sabuk damnya, kenapa kok terjadi banjir? Terus di tengah kota yang gorong-gorongnya ini asal-asalan dan yang lainnya, tapi tidak terjadi banjir. Tidak masif banjirnya. Dulu Panglima Sudirman
Gajah Mada banjirnya besar di ini tidak seberapa besar karena sudah terbangun gorong-gorong dan sanitasi yang benar. Tinggal yang di sebelah utara. Inilah. Nah, berarti ini PR-nya sebelah utara ya, maksudnya ya. Secara otomatis PR-nya ke sebelah utara. PR yang paling kuat karena hari ini akan setelah teman-teman yang kemarin ikut kontestasi Pileg dan yang lainnya akan punya wajah-wajah baru untuk membuat aturan-aturan daerah yang benar. Dan gitu kan. Mungkin direvisi dan ini bagaimana tata kelola ini. Nah, ini penting karena kita mewakilkan dan mendelegasikan adalah menitipkan pesan-pesan yang belum bisa kita sampaikan secara langsung. Ya seperti kita ini berdiskusi melalui siaran ini adalah kita menyampaikan pesan-pesan yang mungkin masyarakat atau kita mewakilkan dari keinginan masyarakat yang belum tersampaikan. Begitu terpublish secara otomatis akan menjadi diskursus. Masyarakat akan berdiskusi, akademisi, pemerintah, terus stakeholder yang lainnya akan berdiskusi tentang ini. Iya betul. Berarti secara keseluruhan untuk yang bagian Batu Utara itu ya, untuk ekosistem apakah tergolong aman gitu? Baik ekosistem darat ataupun perairan begitu? Belum. Di wilayah sana? Belum. Kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi alam kita di Batu juga tidak, kalau kita ngomong baik dan yang ini, kita bukan tidak. Kemarin aja banjir yang demikian besar juga yang gini. Akhirnya juga kalau tadi mempengaruhi air sangat, mempengaruhi air. Akhirnya mata air tertutup oleh material-material banjir baik lumpur ataupun pohon ataupun batuan. Akhirnya harus ada gerakan-gerakan untuk menata ulang lagi. Ini penting. Jadi kenapa dengan adanya banjir? Jadi sekarang dibutuhkan kesadaran bahwa masyarakat budi. Bagaimana masyarakat yang punya peradaban yang kuat adalah, saya sering ngomongkan bahwa Tirto uriping bawono usadane sangaskoro. Air ini sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Di saat masyarakat sudah dekat dengan air, kalau tidak menyembuhkan peradabannya, berarti apa yang terjadi? Hanya orang mimpi, bangun tidur, kerja terus gitu, akhirnya tempat airnya tidak terbengkalai. Nah, karena ini masyarakat agraris. Kalau nanti Batu kedepannya akan menjadi sebuah hunian-hunian besar dan terakhirnya tangkapan air dan ruang-ruang terbuka tidak terbangun, ini akhirnya tidak ada. Masyarakat hanya dipaksa membuat vertical garden, ini antisipasinya. Tapi masa yang hutan besar yang demikian ini, kota yang besar ini dilingkari yang dikatakan bahwa oksigen terbesar, ini ibaratnya kita bisa menikmati oksigen di sebuah kota di lainnya di Batu. Dari Malang, Surabaya ke Batu. Sekarang ini sudah bagaimana banyak kabut, juga banyak pembuangan sampah, pembakaran sampah, akhirnya oksigen ini kan ekosistem. Tidak hanya banjir. Dampak lingkungan tidak hanya banjir. Bagaimana tata kelola lingkungan terhadap perilaku masyarakat, terhadap sampah, terhadap sungainya, terhadap lingkungannya. Terus bagaimana kepedulian masyarakat ini adanya pendidikan luar sekolah yang mana mapelnya, mata pelajarannya ditambahi muatan lokal. Bagaimana dia sadar terhadap ini, kan ada adiwiyata untuk anak-anak ini. Ini penting. Jadi munlok ini penting. Akhirnya masyarakat akan sadar terhadap tata kelola lingkungan. Yang tua berteriak, yang muda akhirnya nggak mikir. Nah ini bagaimana? Jadi bagaimana kita mengajak bersama ini perkembangan zaman. Ini risiko sebuah zaman makin maju ya ini. Jadi kesadaran. Nah akhirnya kita juga melihat dengan posisi-posisi ini bahwa nanti masyarakat ini berarti kita akan ada ketahanan pangan yang berkurang kan. Kalau sebetulnya ini masyarakat agraris masih ketahanan pangan yang berkurang ya. Andai kan orang nanam jagung hari ini harga jagung naik gitu. Andai kan hari ini nanam palawija, nanam kacang, hari ini kacang naik. Tapi ternyata kita tidak ada penyangga kacang di sepanjang Batu. Tidak ada penyangga jagung, tidak ada penyangga padi. Berarti kita akan beli di tempat yang lain. Di saat kita terjadi bencana, kita sudah menjadi korban bencana, belanja keluar. Kan ini lah ini. Ini penting. Saya mau membahas tentang vertical garden tadi ini ya Mas Fatperly. Nah, apakah di Batu sendiri ini sudah hampir seluruh wilayah sudah menerapkan adanya vertical garden ini? 19 desa, 5 kelurahan Kota Batu, saya ngomong sudah 70% masyarakat kalau sadar lingkungan
memilah dari rumah, memilah dari sumber, memanfaatkan sampah menjadi reuse, reuse, recycle untuk ini akhirnya muncul. Jadi bagaimana organik dijadikan pupuk, dijadikan maggot, dijadikan ekoenzim, ini akhirnya dibuat vertical garden. Bagaimana untuk mensiasati pupuk organik? Ya saya melihat di masing-masing kampung sekarang menggeliat ya ibu-ibu. Jadi kemarin harga cabai naik, ternyata di rumah-rumah saya melihat sudah ada pohon cabai, ada pohon. Sudah ada tanaman cabai. Iya ada tanaman. Minimal itu lah. Timbang ngomongannya sing pedes lah makan pedes aja. Ini. Nah, dengan adanya vertical garden yang saat ini sedang digencarkan di Batu sendiri ini, apakah ini juga cukup membantu dengan ekosistem yang ada ini? Secara otomatis masyarakat akan menjadi masyarakat yang bersih. Masyarakat akan sadar terhadap lingkungan dan dia akan menggeliat ekosistem minimal dari tempat-tempat yang terbuka. Ruang terbuka itu ada KRPL, kawasan pangan lestari, dulu disebut Karangkitri, kan gitu kan. Di tempatnya orang Mages Arena. Nah ini hari ini KRPL ini terus akhirnya ada taman garden, ruang terbuka hijau, bagaimana bermainnya anak-anak ditanami. Akhirnya secara otomatis oksigen ini akan bisa mensuplai secara terbuka. Ya. Kalau memang ini yang permasalahannya sudah terjadi kalau 70-80% kesadaran masyarakat karena itu juga penyangga wisata ya. Jadi masyarakat ada orang mau desa wisata dan yang lainnya ini salah satunya dimanfaatkan untuk menutupi halaman-halaman yang terbuka. Menutupi halaman-halaman yang kosong juga tempatnya ya. Memanfaatkan lah, tidak menutupi memanfaatkan. Boleh menutupi kayak menghalangi gitu ya. Tidak dekorasi gitu aja. Oke, kemudian ngomong-ngomong soal KRPL ini maksudnya yang kayak gimana ya ini ya Pak? Kawasan pangan lestari itu adalah ada dinas pertanian, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas kesehatan. Bagaimana masyarakat ini membuat pangan lestari. Jadi pangan lestari itu sebetulnya kalau dulu ada toga, ada tanaman-tanaman yang ditanam, sayur-sayur organik yang dijadikan kalau zaman dulu Karangkitri ya. Di saat orang-orang bertani sebelum merasakan masa panen, dia mengambil tanaman yang di rumah, ada daun luntas, ada daun kemangi, ada cabai, sebelum menuju panen besar. Jadi dia sudah punya ketahanan pangan. Pangan lestari adalah bagaimana kita mensekunderkan kebutuhan di saat kebutuhan pangan, di saat menghemat daripada kebutuhan belanja. Oke, ini ditahan dulu soal belanja-belanjaan ya. Ini mau ada yang lewat, pemirsa, ya tetap dalam program Majalah Ngobrol Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana. Ya, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Di segmen yang ketiga, saya masih bersama dengan penggiat lingkungan atau pemerhati lingkungan Kota Wisata Batu, pemirsa ya. Baik, Pak Mat Erlin. Iya. Udah nggak lapar ya? Waduh. Tadi udah buka ya tadi ya? Udah. Nanti buka. Oke, pemirsa, saya mau lanjut tentang KRPL ini ya. Ini apakah ada pengaruhnya dengan perubahan ekosistem yang ada di Kota Batu ini ke depannya ini? Kalau kita melihat ibu-ibu yang ada di masing-masing pokja, kelompok kerja baik di kelurahan ataupun di sini dan juga ibu-ibu komunitas, saya melihat bahwa KRPL ini hari ini memang sebuah tren ya. Bagaimana dia menyiasati dengan mau berangkat ke pasar dengan jaraknya jauh, dengan ini saya melihat dia sudah punya terong, dia sudah punya ketimun di rumahnya. Minimal untuk kebutuhan satu hari, dia di saat dia beraktivitas dia sudah punya. Dengan satu bersama dengan teman. Nah, keuntungan kedua untuk ekosistem, bagaimana ibu-ibu ini bisa memilah mana sampah organik, anorganik, residu, B3, ini bisa dipilah. Di saat organik, oh ini anak organik yang memang bisa dibuat pupuk cair, dibuat pupuk padat, bisa dibuat ekoenzim, dibuat langsung tanaman untuk pengurai tanaman. Ini sudah karena ada pembelajaran, saling bergotong royong kita dengan masyarakat untuk tentang itu. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat ini memahami tentang proses dinamika lingkungan, akhirnya dia tahu bahwa bersihnya rumah tangga dia, itu tidak harus kotornya rumah tetangga. Kenapa? Dulu sering karena tempat sampah ini ditaruh di tetangganya, rumahnya harus bersih, tetangganya harus kotor. Hari ini tidak.
memilah, dipilah. Lah setelah memilah inilah akhirnya semua punya kesepakatan tidak membuang. Karena kalau memang anorganik ditumpuk saja, ada lah Pak, ada sudah bisa diuangkan, ada pemulung dan yang, tapi sisa makanan ini tadi. Akhirnya bagaimana kita menghitung? Masa satu hari kita habis 3 kilo, satu keluarga kan nggak mungkin kan. Nah inilah kita hitung berarti kebutuhan makan kita mungkin 1 on ataupun 1/4 kilo, berarti nanti perharinya ya, perharinya. Bagaimana ekosistem terbangun? Ternyata kita tidak mencemari sanitasi, gorong-gorong. Karena apa? Kita sudah bisa memilah tidak sebelum mencemari masak. ya, berarti Pemasakan saya sekian. Berarti kan begitu yang terbuang kotorannya tidak dalam posisi berapa kilo organik, ini hanya 1 on atau apa. Nah inilah kita mengajak masyarakat berhitung bagaimana mensiasati, dan yang kedua setelah masyarakat ini bagaimana dengan adanya KRPL, pemerintah mensupport ada tanaman-tanaman apa saja yang memang bisa dikembangkan di lingkungan itu. Tidak hanya sekedar satu jenis varian gitu, tidak banyak varian. Akhirnya tidak hanya lombok aja. Ya, tidak aja lombok aja, nanti ada tomat, ada brambang, ada seledri dan yang lainnya. Ya karena kebutuhan makan itu tidak bisa dihentikan. Itu selain puasa. Jadi kebutuhan makan itu tidak bisa dihentikan. Akhirnya kotoran itu terjadi ekosistem rusak itu karena itu. Karena orang bercocok tanam, orang berladang, orang bertani, rusaknya mata air, tercemarnya udara. Ini sungai-sungai yang menjadi tong sampah. Ini bagaimana membangun sebuah perilaku habit ini penting. Jadi kebiasaan ini harus dibangun benar. Bahwa contoh orang Jepang berbicara ekologi, dia adalah kesadaran. Orang di Singapura katanya itu didenda dengan hukum. Tapi kalau hukumnya nggak melaku, orangnya terdalam karena punya hukum. Tapi kalau di Jepang kan tidak. Negara terbersih di dunia itu Jepang. Itu semua mengaku. Nah, itu bagaimana dia memanfaatkan ruang lingkungan, akhirnya dia menjadi orang-orang. Kalau lingkungan yang sehat, itu akan menjadikan keluarga-keluarga yang sehat, anak-anak yang cerdas. Bagaimana sekarang ngomong stunting dan yang lainnya, buahnya ini ekosistem. Tidak hanya banjir, tidak hanya bencana lingkungan, bencana sosial. Ini adalah ekosistem. Yang mana? Ternyata ditopang dengan apa? Keberadaan lingkungan yang memang benar-benar sistematis, terkelola dengan benar, tersepakati dengan benar. Nah ini dibutuhkanlah hari ini figur-figur yang menjadi tokoh-tokoh di lingkungan. Nah itu siapa ya? Masyarakat ini membangun sebuah tokoh-tokoh yang benar, yang akhirnya menjadi kenotnya, yang menjadi juru bicaranya. Nah ini harus dibutuhkan. Tapi ini sudah mulai banyak masyarakat yang paham ya tentang adanya ini ya? Ya sudah, mulai Malang Raya semuanya sebetulnya setelah kita melihat itu sudah. Tinggal bagaimana sekarang pengendalian bencana. Ada bencana ekologi, bencana sosial, bencana lingkungan. Ini masyarakat ini ada dinas-dinas yang memang terkait, ada penanggulangan bencana, BPBD, ada PUPR yang mengelola tata kelola air, irigasi dan yang lainnya, dinas lingkungan hidup yang mengelola terjadi regulasi sampah dan tanaman yang lainnya, dengan KRPL ini tadi dinas pertanian. Sebetulnya sistem ini ada. Terus kenapa kok terjadi tidak ada? Kadang-kadang bagi masyarakat. Nah ini ya di sinilah. Akhirnya siapa yang kan menjadi monefnya? Kita dibutuhkan satu pentahelik, adanya akademisi, adanya pemerintah, adanya penggiat, adanya media, adanya stakeholder, dan gini. Terus juga adanya wakil rakyat. Nah, wakil rakyat ini apa? Mewakili rakyat terhadap kepentingan-kepentingan lingkungan yang memang disampaikan. Dia akan punya aturan-aturan hukum karena legis ini melegalkan bagaimana membuat aturan-aturan dengan pemerintah menjadi kesepakatan lingkungan otomatis. Di mana sih orang tidak suka musim hujan ini, tapi jalannya ini pavingan, ono batu ini tapi rigid. Jangan pakai sepatu, pakai hak tinggi, nggak akan mungkin terkena lumpur dan yang lainnya ini kan ini. Nah bagaimana tata kelola ini? Adalah kesepakatan. Nah kesepakatan ini dibutuhkan sebuah SDM yang benar. SDM yang benar ini berbicara etika, estetika. Nah, sebuah estetika ini penting. Nah disitulah muncul budaya. Dari kebudayaan masyarakat berbudaya terhadap ekosistem lingkungan hidup ini. Nah untuk kesepakatan SDM sendiri apakah sejauh ini sudah sesuai begitu? Ya belum. Ingat adanya ya belum. kebiasaan yang ada. Nah,
Yani secara otomatis saya ngomong tidak dalam baik-baik saja belum. Kalau saya sudah menikmati di usia tua ini, wis nongkrong depan rumah dengar suara burung, terus ini bisa nikmati ini. Loh tidak terjadi kan, kebisingan masih terjadi kebisingan, terjadi ketidaknormalan lalu lintas, tidak kenormalan, gorong-gorong, iritasi. Nah ini tidak terjadi kenormalan ekosistem ini. Kita mau butuh ya pengen apa andaikan cari daun luntas sama gini golek di karena ekosistem nggak duwe hanya sekedar biar nompu duwe kayak gitu angel jadi akhirnya sekarang itu banyak orang tua banyak airnya itu dia kepingin tapi tidak pernah menemukan tempat itu. Kalau sekarang kan mulai dapat cari di online kan banyak kan. Ya apa menjadi sebuah jaminan online ini kan sebetulnya produk keputusasaan orang. Kenapa orang tidak berinteraksi dengan yang lainnya, tidak ini gara-gara tangi turu online. itu kualitasnya bagus atau tidak nggak jamin kan. Itu kalau saya anggap orang keputusasaan. Saya kesini bikin nikmati nasi lodeh, online, dibungkus plastik. Sebaiknya gimana Mersinya itu merubah kebiasaan habit dari manusia-manusia yang mungkin kurang bisa dianggap baik begitu loh. Masyarakat kita masyarakat gotong royong, masyarakat kita masyarakat komunikatif. Nah, kenapa tidak dibangun sebuah ruang-ruang publik yang demikian? Karena pemerintah tidak menyiapkan ruang-ruang publik demikian, ruang terbuka umum menjadi hunian. Maksudnya ini ruang publik untuk apa? Untuk saling bersosialisasi gitu? Secara otomatis kan pesan-pesan kehidupan, pesan-pesan lingkungan, pesan-pesan masyarakat ataupun bercerita tentang kehidupan perjalanannya ini di sini akan menjadi orang sehat kan. Di dalam pikiran sehat akan muncul jiwa yang sehat. Karena apa? Ketemu teman tetangga, ketemu teman yang masa lalu, akhirnya saraf-saraf yang sudah lapuk ini kembali sudah lapuk lagi. Yang sudah hampir lupa ya kembali bersemi ya. Akhirnya ketemu lagi. Oh iya, dulu melihat orang yang ngomong hati gak kepedok dan diceritani terkena rabun ya. Begitu sekarang kalau kita bicara oh iya, ini ekologi. Nah ini, jadi ya tidak harus tegang kita menyikapi yang demikian. Kudu demo, kudu gini, tidak. Kesadaran masyarakat sendiri sudah bersih kan. Anak dobatu minal iman di bulan puasa. Kebersihan bagian daripada iman. Bersih sing lingkungan sekitar. Masih najis apa enggak bagi orang yang muslim? Masih najis enggak? Airnya ini mustakmal. Airnya ini najismu galata atau apa? Lo bisa nggak dilihat? Lo kenapa? Gini ngomong lingkungan bersih tapi airnya dibuangi gini. Lo ngomong najis. Nah ini kan ini ada parameter lah. Ini dibutuhkan tokoh-tokoh yang berkompeten dengan keilmuannya, dijak ngangsu ilmu orang ngangsu jempol. Bingung. Apalagi kalau kena HP miring gini ya, vertikal gini. Kudu mikirnya, gak mungkin orang ini baca, mesti nge-game. Begitu di pinggiran ngomong nubruk apa nggak mungkin dia mikir game ini. Jadi penting. Jadi sekarang ini dibutuhkan ruang-ruang terbuka karena negara kita adalah negara agraris dan tropis yang punya ruang ini. Kita butuh nanti pagi jalan-jalan ngopi di sana karena ada produk-produk yang bagus. Loh kalau tidak dibangun itu gimana? Ini ekosistem. Ekosistem itu juga akal budi. Berarti semestinya ini harusnya di wilayah kota ini pun juga harusnya ada menyediakan banyak ruangan terbuka ya untuk masyarakat bisa bersosialisasi, bertukar pendapat dan pikiran begitu ya. Sejak dulu itu dibangunnya sebuah pemerintahan baik tingkat desa sampai pemerintahan kota dan negara ini kan memfasilitasi masyarakat memberikan rasa nyaman, aman dan masyarakat bisa berinteraksi dengan lainnya tidak terkooptasi untuk kepentingan kelompok dan golongan. Nah ini, hari ini kalau kita tidak bangun ekosistem demikian, jangankan gitu, ada banjir aja. Alam bukan kampung saya besok harus pulang ke Surabaya, udah naik busnya ke Surabaya. Berarti kurangnya kepedulian begitu ya Pak? Nah ini, dibangun ini, berikan ruang-ruang publik ini. Karena apa? Kita punya pemerintahan-pemerintahan yang benar, yang ini, akhirnya kita butuh ini. Ini mau ada yang lewat lagi ya. Oh iya. Tetap dalam program Acara Ngobrol Ngobrol Santai, usai jeda pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami dalam program Acara Kecintaan Anda di Ngobrol Ngobrol Santai.
di segmen terakhir, segmen keempat pemirsa ya. Saya masih bersama dengan penggiat lingkungan, ada Pak Mat Berlin ya malam hari ini, yang tampil beda dari biasanya pemirsa ya. Habis taraweh ya tadi ya? Oh iya, taraweh dulu, akhirnya seger, akhirnya ngomong nggak mikir kan gitu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah, sekarang ini saya ngomong akhirnya los. Oke, berkah berarti ya pemirsa ya. Oke. Pak Mat Berlin, tadi perbincangan kita sampai di ini ya, adanya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan atau ekosistemnya begitu ya. Lalu gimana sih caranya membuat mereka bisa peduli begitu? Jadi satu kesepakatan bahwa adanya rukun tetangga itu salah satu embrio adanya pengelolaan lingkungan yang sehat, yang dini, karena langsung dari sumbernya. RT ini adalah yang tahu permasalahan lingkungan. Pak RW mau cerita apapun, nggak ada berita dan permasalahan yang sekecil apapun di RT belum bisa menjadi sebuah uraian permasalahan. Nah, bagaimana kepedulian masyarakat ini terhadap ini ekosistem yang ada? Ya, kata kuncinya bahwa kita membuat kesepakatan bahwa berapa sejumlah warga yang ada di RT itu, terus berapa secara andaikan nanti itu tata kelolanya lingkungan secara keadministrasian, oh ini penduduk asli, penduduk musiman ataupun kontrak dan yang lainnya. Terus bagaimana? Oh kalau orang kontrak dan musiman ini berarti sangat membutuhkan banyak fasilitas. Caranya apa? Buang kotoran, buang sampah, akhirnya ngawur karena dia hanya datang. Kan gitu. Lah, salah satunya bagaimana gorong-gorong sanitasi dan yang lainnya disepakati. Di lingkungan ini habitnya demikian, di lingkungan ini gini. Ini kan belum ada kesepakatan ini. Nah ini rembuk-rembuk kecil bercerita bagaimana menjadi ini. Nah ini yang banyak aja kan di perumahan, karena di perumahan orang-orang lagi merasa bagaimana lingkungannya jangan sampai terjadi orang-orang luar masuk dengan ada satpam, akhirnya dia bisa nongkrong. Tapi sebetulnya kan dulu adanya pos kampling. Lah pos kampling itu fungsinya apa? Nah itu kan satu keamanan lingkungan. Lingkungan tentang apa? Kan ini ada namanya bina lingkungan. Nah ini bina lingkungan itu satu, bagaimana lingkungannya, bagaimana kebersihannya, keamanannya, keindahannya, ketertibannya, itu dulu bina lingkungan. Itu maksudnya ada di pos kamling itu dulu? Loh iya, ada aturan ini, PKK juga punya pokok PKK ini yang demikian. Terus bina lingkungan ada kesepakatan, yang mana nanti ada kesepakatan, oh ini harus diselesaikan dengan iuran, ini harus diselesaikan dengan sumbangan, ini diselesaikan dengan gotong royong, ini penting. Nah ini kan hilang. Berarti ini sudah mulai menghilang ya? Ya, secara otomatis. Ya? Jadi orang-orang berbicara masalah kebutuhan pokok ekosistem yang sangat butuh adalah sekarang ini makam. Jadi orang ini kadang-kadang bingung di negara ini yang gak iso didol, sing wangel tukun-tukuan itu makam. Kan gitu kan? Wangel lah. Bagaimana makam menjadi sebuah kesepakatan, ada makam wilayah, makam desa, makam umum dan makam yang sudah ditata oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Loh, ini harus dijaga benar. Karena nanti bagaimana pertumbuhan, kematian dan yang lainnya akhirnya di sini mempengaruhi ekosistem juga. Akhirnya nanti lahan-lahan yang sebetulnya untuk makam akhirnya jadi perumahan, jadi rumah. Sekarang sudah banyak makam ini sudah dikelilingi rumah, sudah tidak horor lagi makam ini. Nah ini berarti kalau makam sudah tidak horor, bagi ahli-ahli yang punya makam ini harus menjadi ahli doa wisan. Tidak menjadikan ahli nongkrong di makam itu kan, ini didoakan, karena apa sudah tidak merasa takut, ini didoakan yang meninggal ini. Akhirnya di situ ditanami tanaman-tanaman yang memang bersih, akhirnya menjadi makam yang asri, kan itu kan. Ini ekosistem. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat ini harus bergerak secara bagus, kesepakatan. Begitu ada lingkungan Pak RW, lingkungan kami jumlah masyarakatnya 40 orang dengan jumlah keluarga sekian, kakak sekian, yang kos sekian, terus pembuangan air kami sekian. Loh, ini ada perlu apa? Oh, kalau gorong-gorong terlalu jauh bentangannya, harus ada sumur injeksi, ada biopori. Lah ini salah satu mengantisipasi menjadi ekosistem yang benar. Kalau ada biopori dan injeksi, akhirnya kita bersih teman-teman, kita punya tabungan air. Nah, kalau kita sudah punya tabungan air, berarti di elevasi yang bawahnya ini akan muncul saluran-saluran air ataupun genangan air ataupun terembesan-terembesan air. Akhirnya tanah ini akan menjadi mengurai. Itu kan unsur haranya, cacingnya keluar dan
bakteri-bakteri pengurang akan muncul. Ini tidak hanya terbuang ngawur. Tapi biasanya dengan adanya kesepakatan ini, apakah menurut Anda sudah sesuai dengan aturan begitu yang ada? Kesepakatan merujuk juga dengan aturan yang dibuat. Ada Perda Lingkungan Hidup, ada Perda Tata Kelola Ruang dan yang lainnya, yang itu memang itu Perda atau Perwali dan yang lainnya. Ini sudah ada nggak sistem strateginya terhadap tata kelola? Dan secara otomatis yang bawah ini menyuntul. Tidak akan ada masyarakat liar. Sekarang sampean dengan satu keluarga dikasih tanah suruh buat di sumber berantas sana ataupun di dalam area gunung atasnya Panderman Hill. Terus sama datang membuat apa? Belum cuma buat rumah, semua sudah sampai tebangi, sampai takut ular, takut gini. Nah, itu sudah merusak ekosistem. Lah itu kan ada kesepakatan. Tata kelola lingkungan itu penting. Jadi orang menjadi huni, mencari tempat, oh saya nyaman di tempat ini dengan yang ini, dengan posisi ini saya merasa nyaman loh. Ini kan karena apa? Ada ruang-ruang yang memang menjadi hunian, ruang terbuka, bagaimana tata kelolanya, kan itu. Ruang terbuka bagaimana tata mengelolanya ya, mengelolanya terus nanti ada ruang lagi yang memang menjadi ruang lindung seperti hutan lindung ataupun menjadi ruang konservasi, ada Tahura, Taman Hutan Rakyat, seperti ada Beretum, ada gini. Itu salah satu antisipasi untuk menjaga ekologi dan ekosistem yang ada di sana. Berarti secara ini ya ekosistem buatan itu kan ya, ini juga berpengaruh ya terhadap cuaca dan iklim saat ini ya, adanya ekosistem buatan. Ekosistem itu kan sebuah sistem yang dibangun bagaimana membangun lingkungan organisme yang ada flora fauna buatan. Atau tidak buatan. Butuhnya kan orang ini butuh bagaimana mendapatkan oksigen yang bagus. Tangkapan airnya tidak menjadi langsung menghancurkan bidang yang ada, harus ada tanaman-tanaman penyangga. Terus gini. Lah itu secara buatan ataupun tidak, yang penting kan tidak sintetis. Nah ya, buatan ini semuanya sekarang membuat hutan buatan. Yang penting tidak sintetis. Tahu-tahu beli pohon plastik, beli rumput sintetis ya nggak ada fungsinya kan. Nggak, maksudnya buatannya di sini misalnya seperti bendungan, itu kan apakah berpengaruh kepada ekosistem di Kota Batu ini ke depannya, di lingkungan yang ada itu? Secara otomatis bagi benar. Sekarang ini dengan aliran sungai, anak sungai yang melintas itu dibutuhkan waduk atau cek dam yang lainnya untuk apa? Membagi irigasi. Untuk kebutuhan di kampung sebelah ini dengan 1000 meter persegi dengan adanya sawah basah sejumlah 5 titik, berarti airnya yang dibutuhkan dalam 1000 meter persegi berapa? Lah ini kan dibutuhkan dari bendungan, bagaimana menjaga air, terus nanti untuk baku mutu air mandi, untuk air cuci, terus untuk apa? Untuk persawahan. Iya ini. Berarti meskipun buatan tetap berpengaruh ya nantinya untuk iklim ya. Jadi gini, kenapa kok ngomong ekosistem terbangun? Kata kuncinya yang dibutuhkan apa? Air. Jadi kehidupan manusia ini yang dibutuhkan 70% adalah air. Kita nggak makan 1 minggu puasa gini, nggak makan nggak masalah, tapi nggak minum 3 hari. Kita sudah dehidrasi, yang mungkin akhirnya sudah mengeluarkan banyak biaya. Lah ini, bagaimana ekosistem perumahan-perumahan terpadu hari ini membuat klaster-klaster, membuat mansion, kan gitu kan, membuat perumahan-perumahan yang besar. Ini akhirnya tujuannya untuk apa? Dia membuat ekosistem yang terpadu, masyarakat yang terhuni di situ merasa nyaman, merasa aman, dan kebutuhan akan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan terpenuhi. Tadi di awal segmen Anda mengatakan bahwa kondisi lingkungan di Kota Batu ini belum 100% maksimal begitu ya. Apakah ini juga ada pengaruhnya dengan adanya ekosistem buatan di Batu ini? Kalau ekosistem buatan selama tidak merusak tata kelola dan yang lainnya tidak ada pengaruh. Yang terpengaruh itu adalah bagaimana masyarakat tradisional yang hari ini memanfaatkan yang dulu ada namanya Pesanggung, ada Karangkitri atau Magersaren, yang lainnya sekarang sudah berubah menjadi PSPKS, yang di sepanjang ini banyak tanaman-tanaman yang memang hutan produktif dan yang lainnya. Ini yang memang akhirnya mempengaruhi tidak ada tangkapan air, ataupun ada itu tidak masif, tapi hanya sekedar memenuhi kebutuhan jaringan irigasi. Nah ini, jadi kalau kita ngomong baik belum, tidak baik-baik saja,
Berapa kali dalam 1 tahun 2023 ini aja berapa kali terjadi banjir tiap hari setiap musim. Nah kemarin aja begitu hujan yang masif ini. Nah hari ini kan masih ada pohon tumbang dan yang lainnya. Kenapa? Keuntungannya di tempat kita ini satu, material tanah ini makin banyak air, ini kan menjadi becek, akhirnya menjadi padat. Begitu nanti kalau padat ini hilang, menguap lah di sinilah. Begitu banjir langsung patah, retakan tanah ini patah. Jadi, ya itu resiko masyarakat agraris dan masyarakat ini. Satu bencana masyarakat, secara manusia kita harus bisa preventif untuk bagaimana menjaga dan bertindak secara dini untuk menanggulangi bencana. Tapi kalau dengan alam yang terjadi, ya kita berdoa dan mensyukuri. Betul ya. Iya. Oke, ini sudah nggak kerasa udah pukul 8 malam ini Pak Ahmad Berli. Ini bisa disampaikan untuk pesan dan kesan untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah. Ya. Monggo. Kepada pemirsa Dharma TV yang ada di rumah, dalam cuaca yang demikian ini kita harus bijak dalam bertindak. Dan juga kita bisa mitigasi, selalu berkomunikasi dengan lingkungan dan yang lainnya, karena bencana hadir tidak bisa ditunda dan tidak bisa dihadirkan. Hadirnya bisa mendadak dan yang lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana irigasi tempat-tempat kita jaga dengan benar. Anda sehat, kita jaga alam akan jaga kita. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad Berli pada malam hari ini. Saya doakan semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Amin, amin. Dan pemirsa Dharma TV, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, saya Anti dan kerabat krim petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.